Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan, video kali ini kita akan membahas terkait dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian khusus kepada para tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah menerbitkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2023. Aturan ini itu membahas terkait dengan perlindungan kepada para tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Perlindungan yang dimaksud itu berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai dan pegawai negeri dan non pegawai negeri sipil atau tenaga honorer yang bertugas di instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri ini telah disahkan dan ditandatangani langsung oleh Menpan itu pada 30 Maret tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, Permen Pan RB nomor 6 tahun 2023 tersebut itu dalam rangka melaksanakan pasal 99 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, disebutkan di pasal 1 Permen Pan RB nomor 6 tahun 2023 bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil yang dimaksud yakni pegawai non PNS adalah pegawai selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, pembina lembaga non-struktural, pembina instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, pimpinan lembaga penyiaran publik, pimpinan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Perpres nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan, serta pegawai yang bekerja pada penyedia badan usaha dan penyedia perorangan yang dikontrak oleh pejabat pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya diterangkan bahwa jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan di dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan, dan iuran jaminan kesehatan ini dibayar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, selain jaminan kesehatan ternyata juga di peraturan tersebut diatur terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Jaminan kematian sendiri adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada para ahli waris ketika peserta dari jaminan perlindungan sosial ini itu telah meninggal dunia akibat bukan karena kecelakaan kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin hampir seluruh tenaga honorer di Indonesia telah diikutsertakan di dalam program jaminan khusus bagi tenaga honorer ini, dan anggarannya memang dibayarkan oleh masing-masing instansi, apakah itu instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, persoalannya sampai kapankah jaminan ini akan ditanggung oleh pemerintah atau dilaksanakan? Ternyata program ini hanya berlangsung hingga dengan tanggal 28 November nanti, oleh karena memang di tanggal 28 November itu merupakan batas akhir dari status tenaga honorer sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi terkait dengan tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, di pasal 2 itu disebutkan bahwa program perlindungan yang diberikan kepada pegawai non-PNS terdiri dari jaminan kesehatan, JKK, dan JKM. Kepesertaan pegawai non-PNS dalam jaminan kesehatan, JKK, dan JKM berakhir apabila peserta diputus hubungan perjanjian kerja sebagai pegawai non-PNS. Demikian itu yang ditegaskan di pasal 3 Permen Pan RB nomor 6 tahun 2023. Hal itu mungkin berarti bahwa program perlindungan bagi para tenaga honorer sebagaimana dimaksud itu dan pasal 2 itu berlaku sampai dengan 28 November tahun 2023. Nah, ini yang
disebutkan secara tegas di pasal 8 Permen Pan RB nomor 6 tahun 2023. Jadi sangat disayangkan bahwa peraturan ini ditetapkan pada bulan Maret, akan tetapi program perlindungan yang diatur dalam peraturan ini akan berakhir dan hanya berlaku hingga dengan tanggal 28 November tahun 2023. Jadi hanya beberapa bulan saja aturan ini efektif dilaksanakan. Bahkan pemerintah daerah akan dibuat berpikir keras oleh karena aturan ini ditetapkan di bulan Maret, sedangkan masa berlakunya hanya dengan tanggal 28 November tahun 2023. Sedangkan untuk beban anggaran sepenuhnya dibebankan kepada instansi pemerintah daerah. Nah, sedangkan penyusunan anggaran di dalam APBD ini biasanya itu dilakukan di akhir tahun anggaran. Jadi bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa melaksanakan aturan ini apabila penetapannya saja itu mengacu atau ditetapkan di bulan Maret, sedangkan masa berlakunya harus berakhir hingga dengan 28 November tahun 2023. Jadi terkadang aturan-aturan yang terbitkan oleh pemerintah pusat ini membuat kita di daerah merasa kebingungan atas regulasi-regulasi yang diterbitkan. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, patut diapresiasi dari upaya dari pemerintah di dalam menghargai kinerja dan memberikan perlindungan, baik itu perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi para rekan-rekan tenaga honorer. Demikian rekan-rekan terkait dengan informasi jaminan sosial yang diberikan khusus kepada tenaga honorer. Semoga informasi ini bermanfaat. Ayo tetap subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update atau informasi-informasi terbaru, kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.